Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirannya di ruang kelas virtual. Selamat datang di kuliah analisis laporan keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke materi analisis laporan keuangan. Oleh karena itu, saya beri judul pre-study, financial statements. Oke. Mata kuliah ini diambil dengan asumsi bahwa mahasiswa sudah mengambil mata kuliah lain yang menjadi dasar, misalnya misalnya akuntansi dasar atau akuntansi keuangan, karena pada tahap ini kita akan lebih lanjut menganalisis laporan keuangan yang sudah tersaji. Jadi tidak akan dibahas bagaimana akuntansi itu dimulai prosesnya dari pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian sampai ke tahap penyajian laporan keuangan. Mungkin akan dibahas sedikit mengenai dasar-dasar tersebut, tapi tidak akan menyeluruh, hanya sebagai penyegaran saja ya. Apabila nanti dirasa kurang penjelasan atau awalan ini, silahkan buka lagi buku-buku yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oke, apa itu analisis laporan keuangan? Ingin saya jawab pertanyaan itu dengan ilustrasi mengenai seseorang yang bernama Warren Buffett. Mungkin ada yang sudah pernah mendengarnya, ada juga yang belum. Tapi secara singkat, dia adalah orang terkaya di dunia pada tahun 2000-an ya, 2000-an. Beberapa tahun yang lalu masih menjadi orang terkaya di dunia. Kalau saat ini sudah turun dia. Mungkin posisinya masih 5 besar, tapi sudah turun ya. Oke. Mengapa dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Apakah dia punya warisan yang tidak habis 7 turunan? Apakah dia punya perusahaan yang produknya laris manis seperti kacang goreng? Atau kenapa? Bila kita lihat sejarah hidupnya, Warren Buffett ini baru tercatat menjadi orang terkaya di dunia pada umur 50-an atau 60-an. Jadi baru saja. Namun yang menarik adalah bahwa bidang usaha yang dia geluti atau bidang usaha yang dia putuskan untuk berkecimpung di dalamnya adalah investasi. Ya, investasi artinya modal atau uang yang kita miliki kita taruh atau kita letakkan di usaha-usaha yang menguntungkan. Dan jangan salah, prosesnya tidak sebentar. Seperti yang sudah saya bilang, dia baru tercatat menjadi orang terkaya di dunia pada umur 50-an 60-an. Jadi sekitar 40 tahun atau 30 tahun baru memanen hasilnya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ya seperti saya bilang, investasi. Jadi sehari-hari dia tidak pergi kemana-mana, tidak memimpin rapat, tidak memimpin rapat strategi marketing yang seperti apa, tapi dia adalah menganalisa dan membaca koran-koran ekonomi dan bisnis, menganalisis track record perusahaan-perusahaan, bagaimana profitnya, bagaimana utangnya, bagaimana penjualannya, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah, meskipun bukan suatu pekerjaan yang sering kita lihat atau kita cita-citakan, tapi ternyata pekerjaan menganalisis data-data, angka-angka bisa mengantarkan kita kepada posisi yang sangat menguntungkan. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh Warren Buffett. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa formula dasar menjadi jutawan itu kalian sudah miliki, ilmunya sudah ada. Kalau kalian ingin menjadi orang terkaya di dunia, ilmunya sudah ada, yaitu seperti yang Warren Buffett lakukan, menganalisis laporan keuangan, menganalisis perusahaan. Dan
strategi yang lain atau formula yang lain mungkin tinggal ya persisten, istiqomah, konsistensi dan pantang menyerah. Itu hal lain yang harus kalian miliki juga. Oke, kita lewati ilustrasi ini, semoga bisa menjadi pemicu atau driver kita untuk semakin paham apa itu analisis laporan keuangan dan bersemangat untuk mempelajarinya. Ini yang akan kita bahas. Jadi belum masuk ke analisis laporan keuangan itu sendiri, ada 3 hal yang ingin saya bahas. Maaf. Yang pertama formula dasar akuntansi, yang kedua adalah jenis laporan keuangan, jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga saya kaitkan dengan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa melakukan analisis laporan keuangan. Ada alasan pribadi, ada alasan praktis, ada alasan normatif juga ya. Kalau alasan praktis yang bersifat pribadi ya sama seperti tadi. Alasannya adalah profit, alasannya adalah keuntungan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang kita lakukan. Itu alasan motif profitnya ya, motif rasionalnya. Tetapi karena kita sebagai muslim tentu saja ada motif lain yang harus kita perhatikan. Maka dalam hal ini saya ingin membandingkan antara paradigma konvensional ya, paradigma konvensional dengan paradigma Islam atau ekonomi syariah. Paradigma adalah cara pandang ya. Cara pandang atau nilai utama. Nilai utama yang senantiasa mewarnai aktivitas kita di berbagai bidang. Itu paradigma. Paradigmanya satu tapi dia mempengaruhi hal-hal yang lain yang kita lakukan. Paradigma kejujuran misalkan. Paradigmanya adalah kejujuran sebagai nilai tertinggi. Maka kejujuran ini akan selalu mewarnai aktivitas kita, misalkan dalam bergaul, dalam berdagang, bekerja, berkeluarga dan seterusnya. Itu yang disebut paradigma. Nah, dalam hal ini apakah sama paradigma konvensional dan paradigma Islam atau ekonomi syariah dalam analisis laporan keuangan? Maka yang dilihat bukan analisisnya tapi jenis laporan keuangannya. Ya, jenis laporan keuangannya ternyata berbeda karena memiliki paradigma yang berbeda. Nah, itulah mengapa di pokok bahasan yang ketiga saya masukkan jenis laporan keuangan yang khas yang hanya ada di lembaga keuangan syariah. Jadi setiap lembaga, setiap perusahaan pasti punya paradigma, dan paradigma ini yang akan mempengaruhi jenis laporan keuangan yang dia buat. Nah, paradigma Islam tidak hanya mencari untung, mencari profit, tapi dia juga punya kewajiban-kewajiban religiusitas dan kewajiban sosial lain yang akan tercermin dari laporan keuangan yang nanti akan kita pelajari. Apakah itu berarti bahwa jenis laporan keuangan yang ada di lembaga keuangan konvensional itu salah? Tidak. Jadi laporan keuangan yang ada itu menjadi pelengkap atau menyempurnakan laporan keuangan yang memiliki nilai-nilai sosial atau memiliki nilai-nilai religiositas. Nanti akan kita lihat seperti apa ya. Oke, secara umum ini adalah rumus akuntansi dasar yang menjadi basic. Di bawah ada terjemahannya, aset itu harta atau aktiva, liabilities itu hutang, equity itu modal atau ekuitas dan seterusnya. Secara umum, harta atau aset itu adalah berasal dari liabilities, hutang dan modal. Dalam kasus ini adalah stockholders equity, yaitu modal saham, karena konteksnya adalah perusahaan besar. Tidak berarti bahwa dalam suatu perusahaan itu ada 3 ruangan atau 3 area di mana di situ ada aset, kemudian ruangan kedua ada liabilities, ruangan ketiga ada modal saham.
Tidak. Ya, ketika kita berusaha, ketika kita terjun ke dunia usaha, maka yang kita miliki adalah aset. Ya, bentuknya adalah aset, berbentuk aset. Apa yang kita lihat dan bisa kita pegang itu adalah aset. Nah, aset itu sendiri adalah bentuk lain dari hutang dan modal. Dengan kata lain, aset tidak akan ada kalau tidak ada hutang dan modal. Oke, cara memahami rumus ini yang lain adalah bahwa ketika kita misalkan membuka usaha laundry. Oke, usaha laundry, modalnya sebagian dari utang, sebagian dari modal sendiri. Ketika usahanya sudah ada berupa warung atau berupa kios, misalnya kios laundry, ada gedungnya, ada alat transportnya, ada alat setrikanya, ada mesin cucinya, ada karyawannya, dan seterusnya. Ya, itulah usaha yang kita miliki, itulah asetnya. Oke. Modal dan hutang semuanya sudah berubah, sudah tidak ada, sudah masuk, sudah berubah bentuk menjadi itu tadi, benda-benda yang bisa kita lihat, gedung, alat-alat laundry, mesin cuci, dan seterusnya. Sehingga rumus ini adalah rumus yang menunjukkan bagaimana suatu usaha itu bentuknya adalah berbentuk aset. Ya, untuk memahami rumus ini, ilustrasinya seperti itu. Jadi aset itu asalnya dari liabilities dan modal. Nah, dalam perusahaan modalnya itu adalah modal saham karena membutuhkan dana yang sangat besar. Jarang sekali mampu dipenuhi atau ditutup oleh individu. Maka perusahaan harus menjual saham. Nah, saham itu sendiri ada asalnya itu kalau kita pecah-pecah itu ada yang namanya common stock atau modal saham biasa. Kemudian retained earning itu adalah hasil dari usaha yang kemudian kita kembalikan lagi ke perusahaan. Nah, jadi itu. Nah, modal usaha ini sudah dikurangi, retained earning ini, modal laba ditahan ini, laba yang dimasukkan lagi ke perusahaan ini sudah dikurangi oleh berasal dari laba itu sendiri yang dikurangi oleh biaya-biaya dan dividen. Jadi pendapatan yang dikurangi expenses, yang dikurangi dividen, keuntungan untuk pemegang saham, itulah yang kita sebut retained earning. Bagaimana kalau revenue-nya, pendapatannya itu setelah dikurangi expense dan dikurangi dividen 0? Ya, maka tidak ada tambahan modal. Ya, maka tidak ada tambahan modal. Oke. Jadi penyusun dari stockholders equity adalah saham itu sendiri yang dibeli oleh pemegang saham dan kemudian keuntungan-keuntungan yang dikembalikan ke dalam perusahaan. Nah, kalau tidak ada retained earning, maka tidak ada tambahan modal, perusahaan tidak akan berkembang, dan mungkin common stocknya nanti akan dijual oleh pemegang saham dan seterusnya. Oke. Jadi rumus dasar akuntansi adalah ini yang paling atas, bahwa aset berasal dari utang dan modal. Dari segi informasi, laporan keuangan merupakan informasi akuntansi keuangan. Dia bukan informasi akuntansi manajemen dan bukan informasi akuntansi pajak. Ya. Jadi informasi akuntansi yang berkaitan dengan keuangan. Dia bisa berasal dari informasi non-akuntansi, bisa berasal dari informasi akuntansi. Dia bisa berasal dari informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif misalkan jumlah barang yang dibeli, gaji karyawan, kemudian nilai gedung, nilai kendaraan, dan seterusnya. Informasi non-kuantitatif misalkan
siapa pemilik perusahaan, siapa pemegang saham mayoritas perusahaan, siapa pemegang saham mayoritas, dan seterusnya. Itu adalah informasi non kuantitatif. Di mana perusahaan itu berdiri, nah itu informasi non kuantitatif. Dari segi penggunanya ada 5 komponen yang menggunakan laporan keuangan: masyarakat, investor, kreditor, konsumen, dan karyawan. Oke, masing-masing punya kepentingan, punya interest sendiri-sendiri, sehingga alat analisisnya pun nanti berbeda-beda. Masing-masing punya kekhasan yang berbeda dengan yang lainnya. Karyawan mungkin lebih lebih peduli dengan misalkan keuntungan perusahaan, terus kemudian bagaimana perusahaan berkembang, bagaimana gaji karyawan diberikan, dan seterusnya. Masyarakat peduli dengan misalkan kewajiban-kewajiban sosial yang dilakukan oleh perusahaan, apakah dia punya dana CSR dan seterusnya, apakah dia membantu orang-orang miskin di sekitar perusahaan. Nah itu. Nah, kesadaran bahwa perusahaan mempunyai stakeholder yang banyak seperti ini mengakibatkan perusahaan memiliki jenis laporan keuangan yang bermacam-macam. Secara umum, memang laporan keuangan yang sekarang ada itu untuk kepentingan investor dan kreditor ya, secara umum. Ya. Karena memang pada perkembangan di zaman modern, investor yang paling peduli dengan performa perusahaan. Untung tidaknya itu investor dan kreditor yang paling peduli. Nah, paradigmanya ke depan harus sedikit dirubah bahwa perusahaan itu berada di tengah-tengah masyarakat, pekerjanya adalah masyarakat umum yang memiliki keluarga, yang memiliki komunitas, sehingga laporan keuangan yang diberikan trennya pada era-era sekarang tidak hanya menjelaskan mengenai profitnya saja, tapi juga seperti apa sih tanggung jawab sosial perusahaan, seperti apa sih perusahaan itu beretika dalam berusaha. Nah, itulah yang pada saat ini semakin banyak dicari bagaimana caranya agar perusahaan lebih bisa care dan peduli dengan lingkungan yang lebih luas. Oke, ini adalah laporan keuangan yang umum yang standar, yaitu nomor 1 sampai 4. Laporan keuangan yang menjadi tujuan ya, yang menjadi sasaran inti dari investor. Karena disinilah terlihat performa perusahaan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini dari segi namanya bisa kita lihat menunjukkan berapa laba dan rugi, laba atau rugi yang dimiliki perusahaan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah ada kata periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu di sini menunjukkan bahwa menunjukkan dalam kurun waktu 1 tahun perusahaan telah mendapatkan untung sekian. Jadi laba atau rugi yang diderita perusahaan itu merupakan hasil aktivitas 1 tahun. Dia merupakan ringkasan performa 1 tahun. Jadi hasil akhir dari selama 1 tahun perusahaan itu bekerja keras, ya inilah yang ada di income statement. Nanti akan kita bandingkan maksud dari periode waktu tertentu dengan pada waktu tertentu yang spesifik di neraca ya. Oke, saya kira cukup jelas untuk laporan laba rugi. Kesimpulannya adalah
Di akhir laporan ini adalah berupa nominal laba atau kerugian perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal atau retained earning statement. Laporan ini berisi ringkasan perubahan modal atau laba ditahan untuk periode waktu tertentu. Jadi pada 31 Desember 2020, berapakah modal yang bertambah atau berkurang yang dimiliki oleh perusahaan X? Dan ini adalah laporan perubahan modal ini adalah ekses atau akibat dari laporan laba rugi. Apabila perusahaan laba maka modalnya bertambah, apabila perusahaan rugi maka sebaliknya yang terjadi. Kesimpulan akhirnya adalah berupa posisi modal pada titik itu. Posisi modal pada periode tersebut ya, pada periode tersebut. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Laporan yang berisi ringkasan nilai aset. Jadi, ringkasan nilai aset. Hutang dan modal. Tadi seperti di rumus dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Nah, inilah 3 komponen utama yang ada di neraca. Oke, berapakah nilai asetnya, berapakah hutangnya, berapakah modalnya pada waktu tertentu yang spesifik itu ada di neraca. Apa maksud pada waktu tertentu yang spesifik adalah pada waktu itu saja ya. Misalkan neraca perusahaan PT Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2020 kasnya 10 triliun. Nah, 10 triliun itu adalah posisi spesifik pada 31 Desember. Berapakah posisi pada 30 Desember sehari sebelumnya? Tidak tahu. Tidak dijelaskan di neraca. Jadi dia spesifik saja. Maksudnya dari spesifik itu seperti itu. Berapakah hutang PT Bank Syariah Mandiri misalkan pada tanggal 1 Desember ya, sebulan sebelum laporan keuangan. Ya tidak ada di neraca. Yang di neraca ya spesifik tanggal 31 Desember. Apa yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya bisa kurang atau bisa lebih. Itu yang dimaksud pada waktu tertentu yang spesifik. Oke. Nah, laporan ini tidak ada kesimpulan untung atau rugi, baik atau buruk, karena hanya menggambarkan posisi asetnya berapa, hutangnya berapa, dan modalnya berapa. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flows. Laporan ini berisi ringkasan informasi tentang kas masuk dan kas keluar pada waktu tertentu yang spesifik. Laporan ini diakhiri dengan nominal kas yang tersedia. Oke. Jadi laporan arus kas memberikan kepada kita cash real yang ada di dalam perusahaan. Berapa masuk, berapa keluar. Jadi kalau neraca berisi laporan mengenai berapa hartanya secara keseluruhan, harta itu kan ada yang berupa kas, ada yang berupa non kas. Nah, laporan arus kas itu melaporkan berapa jumlah kas pada waktu tertentu. Jadi kas saja. Ya, kas saja. Berapa yang masuk, berapa keluar, kemudian saldonya berapa. Itu adalah laporan arus kas. Kemudian yang kelima adalah laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan lainnya bisa sangat banyak. Bisa sebanyak jumlah perusahaan yang ada, karena setiap perusahaan mungkin punya kebijakan dan policy tertentu untuk laporan keuangan lainnya. Tapi saya akan fokus kepada laporan keuangan lainnya di perusahaan atau di bank syariah. Oke, ini struktur laporannya yang tadi. Ini laporan laba rugi, ada penjualan, HPP, laba kotor, kemudian biaya operasi, laba bersih usaha, pendapatan dan beban di luar usaha, kemudian diakhiri dengan pendapatan bersih sebelum pajak. Ini adalah struktur untuk perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu perusahaan yang membeli barang dagangan yang nanti akan dijual lagi.
Jadi dia tidak memproduksi, bukan manufaktur ya, tidak ada bahan baku, tapi beli kemudian menjual kembali dengan tambahan keuntungan. Maka di sini ada HPP. Oke. Ini contoh dari laporan laba rugi, cuma yang ini adalah laporan laba rugi untuk perusahaan jasa ya, jasa transportasi. Maka ini lebih singkat ya, lebih singkat. Ada fares earned, pendapatan tiket gitu ya. Jadi fares itu tiket atau bayaran yang diberikan oleh penumpang kepada bis atau taksi atau jasa transportasi yang lain. Sementara pengurangnya adalah operasional ya, biaya-biaya operasional. Kadang juga kita sebut BOP. Ya, untuk perusahaan-perusahaan manufaktur biasanya biaya-biaya operasional yang tidak atau susah dikuantitatifkan itu masuk di BOP. Nah, operating expense pun seperti itu, jadi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk jalannya operasional. Ini adalah struktur neraca, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ada 3 komponen utama, bisa ditulis samping-sampingan seperti ini, samping kiri aktiva, samping kanan hutang dan modal, atau bisa atas bawah. Yang paling penting di sini adalah keseimbangan atau balance. Kenapa? Karena ya aktiva sejatinya berasal dari hutang dan modal, ya kan? Dan sebaliknya, hutang dan modal itu sejatinya dipakai untuk membeli aktiva, untuk mencari aktiva ya, dirubah menjadi aktiva agar apa? Agar bisa berusaha, agar bisa perusahaannya jalan. Ini contoh balance sheet-nya. Ini disusun dalam posisi atas bawah. Total aset di sini 1.910 harus sama dengan total liabilities and capital di sini 1.910. Oke. Karena aset seperti tadi dijelaskan asalnya dari dua hal ini. Ini sekilas saja mengenai pengertian aset. Di akuntansi dasar ada, aset adalah potensi manfaat ekonomi yang diperoleh atau dikuasai oleh sebuah entitas bisnis akibat dari transaksi yang telah terjadi. Oke, jadi bisa potensi, bisa yang akan dikuasai ya. Oke, ada fisik, bisa kita lihat, bisa dipindahkan, atau intangible, non fisik, misalnya paten. Umumnya aset dibagi dua, yaitu current asset, cash atau sesuatu yang dapat diuangkan, atau sesuatu yang dapat diuangkan dalam siklus operasional perusahaan. Siklus operasional perusahaan biasanya 1 tahun. Jadi current asset biasanya aset-aset yang bisa diuangkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Sementara non-current asset atau long-term assets itu yang memerlukan waktu lebih lama untuk diuangkan atau tidak terlalu lancar untuk diuangkan ya. Hutang, liabilities adalah potensi pengorbanan ekonomi di masa depan yang diakibatkan oleh permintaan aset atau pelayanan jasa dari entitas lain di masa lalu. Oke, jadi efek dari transaksi sekarang yang pada masa yang akan datang harus kita bayar atau kita selesaikan kewajibannya. Pembagiannya pun sama, di sini ada hutang lancar dan non lancar. Sifatnya sama ya, sama dengan harta. Kalau hutang lancar berarti dia bisa diselesaikan kewajibannya dalam waktu 1 tahun atau kurang. Kalau lebih maka dia masuk di hutang non lancar. Oke, ini laporan keuangan bank syariah, ada 3. Yang pertama adalah laporan perubahan dana investasi terikat. Oke, jadi ini laporan ini menggambarkan laporan investasi yang menggunakan pola channeling. Pola channeling itu ya, bank berfungsi sebagai pengelola dana saja ya, pengelola dana dengan syarat-syarat tertentu yang terikat yang bank tidak boleh melanggarnya. Oke.
Investasi ini bukan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak berhak menggunakan atau menyalurkan investasi tersebut serta tidak berkewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah dana yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi pengelolaan dana. Jadi kalau dalam fikih muamalah ada akad misalnya mudharabah muqayyadah atau yang muqayyad, ya investasi yang muqayyad, ada investasi yang mutlak. Ya, kalau mutlak bebas, bank bisa menginvestasikannya di mana saja dan bank bisa dapat bagi hasil dari situ. Ya, ada yang muqayyad, ada yang terikat, ada yang tertentu. Ya, ada yang tertentu investasinya. Bahkan dalam riwayat untuk akad-akad yang muqayyad seperti ini, pemilik modal bisa mensyaratkan misalkan tidak boleh untuk investasi di luar kota gitu ya, di luar kota, atau tidak boleh investasi untuk bidang usaha peternakan atau pertanian misalnya. Nah, ini pola atau mode channeling. Ya, dalam riwayatnya dahulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang bertransaksi dengan pola seperti ini, dan sang sahabat ini mensyaratkan agar dana investasinya, modalnya atau uangnya itu tidak digunakan untuk berdagang di luar Madinah atau Mekah waktu itu ya. Nah, ini adalah dasar atau sejarah atau legal asal usul mengapa boleh atau dibolehkan ya, bolehnya investasi yang terikat. Yang kedua, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ya, ini sebagai tanggung jawab bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi profit tapi juga berorientasi sosial dan kemaslahatan umat. Yang ketiga, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau qardul hasan. Ini tercantum di PSAK 59. Dan dana qardul hasan ini merupakan dana kebajikan yang diambilkan dari sumber-sumber tertentu ya, diambilkan dari sumber-sumber tertentu. Nanti akan kita lihat contohnya. Ini contoh laporan perubahan dana investasi terikat. Ini saya ambilkan dari laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2019. Bentuknya seperti ini, ada informasi awal periode, saldo awalnya berapa, kemudian informasi periode berjalan, berapa penerimaannya, berapa penarikannya, dan seterusnya. Ini laporan sumber dan penyaluran dana zakat, saldo awal, kemudian dana zakat, sumber dana zakat ada internal, ada eksternal. Bisa kita lihat yang dari internal yang lebih besar ya, sementara eksternalnya lebih kecil. Nah, ini perlu dikembangkan lagi kalau kita analisis peran masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya masih kecil ya. Terbukti dari sini. Sumber dari internal bank itu hampir 3 kali lipat dari sumber eksternal. Kita lihat penyalurannya lewat LAS, tidak ada yang lewat buzz, dan dari segi saldo akhir terjadi peningkatan 2 kali lipat ya, dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedangkan ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau qardul hasan. Saldo awalnya sekian, kemudian penerimaannya dari mana saja. Penerimaan qardul hasan ini lebih luas daripada yang ZIS. Ini bisa dari infak, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, kemudian denda, penerimaan non halal, dan lainnya. Dan yang positif di sini adalah sumber dari penerimaan non halal semakin berkurang. Tahun 2018 ada 628 juta, di penerimaan non halal tahun 2019 ada 139 juta. Jadi berkurang 3 kali lipat.
Ini perlu diapresiasi, berarti para nasabah yang bertransaksi di Bank Syariah Mandiri semakin taat ya, semakin taat dan semakin syariah compliance. Oke. Denda pun seperti itu, dari denda turun dari 22 miliar menjadi 15 miliar. Penggunaannya ada 3 opsi: dana kebajikan produktif ya, langsung dikembalikan lagi untuk dana kebajikan yang bergulir, untuk sumbangan, atau C, untuk penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum ini mendominasi. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum bisa misalkan pembangun jalan, memperbaiki lampu jalan, dan seterusnya, yang sifatnya adalah umum ya, tidak untuk kepentingan keagamaan. Oke. Saya kira itu sebagai pengantar untuk masuk ke laporan, ke analisis laporan keuangan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa secara umum ada 4 laporan keuangan yang menjadi dasar. Namun saya tambahkan di sini ada 3 laporan keuangan lain yang khas dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, yang mana itu menjadi pelengkap analisa kita. Tentu saja profit adalah tujuan utama untuk kesejahteraan, karena dengan kesejahteraan kita bisa beraktivitas dan mengembangkan umat dengan lebih baik. Tapi jangan lupa 3 laporan keuangan yang lain yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat secara umum dan perintah-perintah agama untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.